Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bisnis semua dimanapun berada. Dan hari ini bertemu lagi dengan Hambali Rusman Podcast. Oke, luar biasa. Jadi keren ya. Hari ini spesial, saya bertemu dengan tamu spesial dan luar biasa hadir di sini. Biasa di luar Pak, biasa di luar. Biasa di luar ya. Ya, saya kenalkan, namanya adalah Bang Bogi atau biasanya Imam Bogi Gustama lengkapnya. Iya. Benar Bang ya? Betul, luar biasa. 100 buat Anda. Ini kita akan ngobrol panjang dengan tema yang sangat menarik, public speaking, bakat atau belajar. Nah, hari ini kita sudah kedatangan ahli yang sangat expert di public speaking. Pasti Anda sebagian besar sudah kenal dengan tamu spesial hari ini. Oke, apa kabar Bang? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya ya Bang Bali nih? Luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali nih hari ini diundang spesial oleh Bang Bali di podcastnya Ali ya, luar biasa. Masya Allah. Ini terima kasih banyak sudah datang dan ingin berbagi pengetahuan, sharing dan teman-teman semuanya yang menonton channel YouTube ini. Lalu kita ngobrol panjang tentang bagaimana public speaking, apakah bakat atau sebenarnya bisa kita pelajari. Mungkin kita kenal terlebih dahulu kepada Bang Bogi. Oke. Boleh ceritakan Bang apa aktivitasnya, kemudian sekarang ini sibuk di mana? Baik, oke Bang Bali dan semua teman-teman di channelnya Bang Bali ini luar biasa. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Imam Bogi Gustaman. Kalau di luar sana saya dipanggil Bogi bagi-bagi gitu. Oh, Bogi bagi-bagi. Ada bagi-baginya. Ada bagi-baginya. Itu inisial apa Bang? Itu sebenarnya hadir karena waktu itu saya sedang belajar dan tentang pola pikir ya. Ternyata Siap. sesuatu yang kita hadirkan di sebuah database kita itu akan membentuk karakter kita gitu. Keren. Jadi makanya saya tulis itu Imam Bogi bagi-bagi. Biar tertanam saya bisa berbagi. Mantap. Berbagi bukan hanya materi Bang, bukan hanya materi, bukan hanya apa. Minimal orang di samping saya itu tersenyum. Wih, kayak senyum-senyum deh. Minimal tersenyum ya. Alhamdulillah aktivitas saya itu memberikan strategi bagaimana berbicara di depan umum. Siap. Dan juga brainstorming, motivasi dan segala macam. Walaupun memang saat ini kita sedang terkendala karena Allah sedang menghadirkan sebuah musibah. Yes. Jadi ternyata pola-pola yang terbiasa kita tentang public speaking itu harus live. Ini juga jadi sebuah momen yang harus kita ambil hikmahnya. Ternyata public speaking itu juga bisa digunakan di media digital atau daring gitu ya. Iya. Lebih luas lagi. Jadi sekarang cara belajarnya lebih banyak Iya, pilihannya ya Bang. betul. Dan kita tidak pernah sadari itu. Ketika ketemu dengan kondisi ini, otomatis secara dengan kondisi kreatif yang terpaksa, maka hadirlah sebuah kreativitas gitu. Mantap. Seperti ini nih podcastnya Bang Bali luar biasa ini ya. Setuju. Apa yang disampaikan oleh Bang Bogi tadi betul banget ya. Jadi kita bisa belajar dengan berbagai media yang ada di sini, dan termasuk kita sedang ikhtiar belajar dengan media yang kita punya saat ini. Iya, Teman-teman semuanya mungkin penasaran dengan Bang Bogi kapan mulai belajar public speaking ya. Nah, kita dengar ceritanya. Kapan Bang belajar public speaking? Luar biasa, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Nih hari ini saya seperti diinterogasi, diberikan pertanyaan-pertanyaan luar biasa ya. Yang mudah-mudahan lulus praeta nih. Siap. Aman. Saya itu dulu sekolah di STM. STM, Ya, sekolah teknik apa mengaji. nih? Bukan sekolah ini ya. Saya kira mesin loh. Bukan. Jadi berawal dari sebuah pesantren, dan di pesantren itu diajarkan tentang public speaking, tapi sebenarnya bukan strateginya, tapi pembiasaan mentalnya di saat itu. Siap. Setelah saya lulus dari pesantren, saya diberikan kesempatan untuk kembali belajar di salah satu perguruan tinggi Islam. Siap. Yaitu IAIN ya. IAIN. Yang Mana, sekarang Bang? itu Ciputat. Ini ternyata yang Ciputat saya jauh dong, saya UIN loh. Yang sekarang namanya UIN. UIN. Jadi di situ saya kembali mempelajari tentang agama ya. Nah, awal mulanya karena ketika kita berada di dunia pendidikan Islam, orang-orang luar itu taunya ketika orang yang belajar di dunia Islam itu pasti bisa ceramah.
Iya, Iya. sepakat. Betul ya, pasti bisa ceramah, terus memahami agama. Padahal belum tentu, karena saya mengalami gitu. Nah, waktu itu saya diminta menjadi khotib Jumat. Siap. Menjadi khotib Jumat. Pada dasarnya, basic saya untuk khotib itu sebenarnya nggak ada ya. Tapi karena tuntutan atau dorongan dari jemaah dan sekitarnya orang situ atau pengurus masjid situ, ya mau nggak mau mereka taunya ya, akhirnya saya coba tuh menjadi khotib Jumat. Dan di situ database saya waktu itu mahasiswa ya, sering orasi gitu. Ya, Kayaknya suka orasi. ya dulu sih ikut-ikutan. Merdeka. Iya, merdeka. Jadi dari database orasi disitulah saya gunakan teknik berbicara atau teknik berbicara depan umum. Siap. Makanya khutbah Jumat saya itu menggelegar seperti orientasi. Maju gitu. Sehingga saya sadari setelah selesai Jumat kok semua orang tegang gitu. Akhirnya singkat cerita, bagaimana caranya saya bisa menguasai strategi berbicara itu biar membuat orang itu nyaman. Ya. Nah, singkat cerita adalah informasi dari adik saya kuliah public speaking dan itu gratis, luar biasa. Jadi, Gratis. Ternyata ada kuliahnya juga. Ada kuliahnya gratis. Awalnya saya nggak percaya gitu. Selama kurang lebih 2 tahun itu gratis dan tempatnya itu waktu itu di Bintaro. Namanya waktu itu masih Kahfi Public Speaking School. Siap. Ya, saya coba berkecimpung di sana, bergabung di sana. Alhamdulillah saya diterima, belajar public speaking di sana. Ternyata public speaking itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Tidak seperti apa yang kita gambarkan di dalam pikiran kita itu berbicara di depan umum tuh sepertinya susah banget, susah banget. Nah, disitulah diajarkan strategi-strateginya. Awalnya itu. Tahun berapa itu, Bang? Tahun berapa? Kurang lebih sekitar tahun 2008 ya. 2008. Karena memang masanya waktu itu saya sedang kondisi dalam kritis di UIN ya. Kritis apa nih? Jadi bukan ICU kan kritis. Bukan, kritis masa berlaku Injury pembelajaran injury time. Jadi saya masuk 2001, saya lulus 2009. 2010 ya, 9 akhir. Masya Allah. Ini 9 keren tahun. ya, belajarnya panjang ya, Pak, ya? Sebenarnya Bang Bali bukan karena saya bodoh. Iya, 9 tahun itu. Iya. Karena waktu saya sedang belajar di kampus UIN itu ada program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Hubungannya apa? Ya, itu kan bentuk rasa nasionalis kita yang tinggi. Iya. Kita ikutilah program pemerintah. Jadi 9 tahun. Padahal mah itu alasan aja ya. Jangan ikutin. Mungkin bisa jelaskan kepada teman-teman semuanya yang nonton hari ini, apa sih public speaking, Bang? Kenapa kita harus belajar sampai ada sekolahnya tuh? Iya. Kira-kira apa tuh? Bicara tentang public speaking itu adalah sebuah teori atau strategi lah, bagaimana caranya kita menghadirkan kenyamanan saat kita berada ataupun berbicara di depan umum. Public speaking ini sebuah strategi agar saat kita berbicara kita bisa menghadirkan kenyamanan Kenyamanan kepada audiens, sehingga konten yang keluar atau yang kita sampaikan itu bisa diserap dengan cepat oleh audiens. Karena kita ini kan sender, Ya. audiens itu receiver. Tugas kita sender itu bagaimana memberikan pemahaman atau menyampaikan sebuah konten atau pesan kepada receiver, dan receiver itu mudah menerima ataupun dengan cepat. Nah, disinilah sosok seorang pembicara yang harus memahami kebutuhannya audiens. Oh, jadi sebenarnya bicara itu bukan hanya sekedar apa yang keluar dari mulut kita, Bang, ya? Setuju? Ngobrol. Kadang-kadang kan kalau kita lihat memang ada orang pede bicara, Bang, tapi ya mungkin menurut saya tidak terstruktur ya, Iya. mungkin puter-puter, yang penting rame. Betul. Berarti bukan itu, Bang, ya? Ada seninya istilahnya ya. Ada seninya, itu juga bagian, membuat rame juga bagian, tapi tidak selamanya harus rame, karena kita ini kan bukan panggung gembira ya. Yang harus rame. Bang Sandiwara. Panggung sandiwara apalagi. Jadi memang public speaking ini sebuah strategi agar kita bisa menghadirkan kenyamanan, karena ketika berbicara di depan audiens, otomatis yang harus kita sadari adalah
kita bukan berbicara dengan diri kita, tapi kita berbicara dengan orang lain. Artian apa? Dalam artian kita harus tahu kebutuhannya mereka. Siap. Nah, jadi di public speaking itu juga kita akan mempelajari sisi karakternya manusia. Ada manusia yang A, otomatis apa yang kita sampaikan itu porsinya harus sesuai dengan karakter yang A ini. Yang B harus sesuai dengan yang B, yang C harus sesuai dengan yang C. Karena apa? Ketika kita sudah menghadirkan sesuai dengan porsinya, ini akan cepat, mudah dipahami. Dalam public speaking itu ada pepatah mengatakan, kalau di dalam suatu kelas ataupun di dalam suatu ruangan proses pembelajaran ada audiens atau murid yang tertidur, maka jangan salahkan muridnya. Disalahin siapa dong? Salahin gurunya. Oh, gitu. Atau salahkan orang yang pengajarnya lagi. Berbicara yang berbicaranya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang pembicara yang harus memahami, bukan audiens yang memahami kita gitu. Cakep. Wah, oke, berarti ini poin penting ya. Tadi berarti berbicara memang harus ada prosesnya yang ternyata tidak sesimpel yang kita pikirkan ya. Maksudnya hanya bisa cuap-cuap itu bicara, ternyata bicara ada ilmunya ya. Ada ilmunya, semuanya itu ada ilmunya. Mantap. Kayak kita dulu ada telepon koin ya, telepon umum. Ada. Saya nggak tahu itu. Zamannya saya berarti ya. Tahu. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa telepon uang itu kembali. Tapi jangan diikuti. Itu koinnya kita bolongin, kita kasih benang, sek gitu. Tapi ini jangan diikuti. Tapi juga sekarang udah nggak bisa diikutin bang. Udah, karena udah nggak ada ya. Kalau kita dengar nih, teman-teman bisnis kadang-kadang ada yang ngerasa bahwa public speaking itu kayaknya sulit banget ya. Terus kemudian sebagian juga belajarnya, aduh kayaknya nggak gua banget deh. Kayaknya gua udah nggak bagian depan deh, gua di belakang aja bagian operator kayak bagian apa. Nah gitu ya. Sebagian ada begitu responnya. Nah menurut Bang Bogi ini apakah memang public speaking ini adalah bakat? Artinya hanya orang-orang khusus yang punya kelebihan untuk ini, atau sebenarnya bisa dipelajari semua orang gitu Bang? Oke, luar biasa itu ya, pertanyaan keren. Menanggapi pertanyaan Bang Bali, apakah public speaking itu bakat atau bisa diasah? Siap. Sebenarnya bukan hanya public speaking saja, Bang. Segala hal itu bukan berada atau berawal dari bakat, bukan. Bakat itu hadir ketika ada proses di awal. Artinya apa? Segala sesuatu ya, kita harus pahami terlebih dahulu, segala sesuatu itu berawal dari keinginan dan dilanjutkan dengan tindakan yang kita lakukan secara berulang-ulang, yang menghadirkan sebuah proses kebiasaan yang nantinya bisa menghadirkan kepada diri kita itu sebuah kondisi bisa gitu. Nah, berarti ini kesimpulan pertama nih ya. Ya. Artinya semua kita bisa belajar public speaking. Bisa belajar public speaking selama kita mau, dan bukan hanya mau, tapi ada tindakannya gitu. Nah, terus kita lakukan berulang-ulang. Ini yang harus dicatat sama teman-teman bisnis yang lihat ya. Betul. Yang melihat dan menonton ini, berarti public speaking itu simpelnya itu ternyata bisa dipelajari oleh semua orang. Semua orang. Termasuk saya dan semua yang menonton hari ini ya. Iya, karena kalau kita ambil analogi seperti kita belajar apapun itu ya, contohnya lah belajar motor. Ya. Nah, kalau mindset kita, oh saya mah nggak bisa gitu, wah saya mah badannya kecil, maka tidak akan pernah kita bisa berada dalam kondisi bisa pandai mengendarai kendaraan motor itu. Nah, tapi ketika kita mau memulai ya, dan di situ ada sebuah proses pembiasaan, itu kita akan masuk ke dalam zona terbiasa dan kita akan masuk juga ke dalam zona bisa gitu. Cakep. Jadi intinya bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Segala hal bagi manusia tidak ada yang tidak mungkin. Pasti mungkin selama kita mau. Jadi ada ilmunya dan bisa dipelajari. Karena kadang-kadang itu Bang tadi banyak cerita, curhat, kadang-kadang aduh, saya kalau disuruh bicara ampun deh. Bahkan saya ini dulu pernah begitu, Bang. Oh iya. Jadi saya sampai saya memutuskan sekolah namanya SMK. Oh, dulu SMK ya? Yo, elektronik. Sekolah menengah kejuruan ya. Oh, kejuruan. Bukan kejuruan ya. Gak dipelesetin ya, ini yang benar. Jurusan teknik elektronik. Nah, jadi memang dulu takut bicara Bang. Takut banget bicara. Jadi ternyata
ini dapat bocoran lagi sama ahlinya ya. Jadi bicara itu sebenarnya bisa dipelajari. Yang penting kita mau dan mau belajar ya, bertahap-tahap gitu. Dahsyat. Nah, tadi kalau Bang Bogi sudah menjelaskan ternyata bahwa bicara itu bukan hanya soal bakat, tapi sebenarnya bisa kita persiapkan, kita pelajari. Nah, untuk yang pertama-tama belajar public speaking mungkin ada yang disebut dengan apa istilahnya ya? Nervous, grogi, takut lah, ada takut juga. Jadi kalau disuruh maju tuh, aduh, gimana ya? Itu kenapa Bang bisa begitu? Ada fenomenanya? Apakah semua orang ngalamin atau memang ini yang lumrah? Terus apakah ada cara untuk mengatasi ini, Bang? Ini penting banget kayaknya nih. Oke, luar biasa. Kalau bicara nervous, grogi, itu adalah hal bagi saya pribadi yang saya pahami, itu adalah hal yang wajar. Wajar ya? Yang wajar, karena kita ini adalah manusia. Manusia yang kita juga memiliki, kita juga hidup sesuai dengan database yang tersimpan. Sesuai dengan database yang tersimpan. Dalam artian, pertama, kenapa sih kita nervous? Kemungkinan kita punya data yang salah. Data salah. Ini gimana tuh data yang salah? Contoh misalkan data yang salah dalam artian di sini adalah kita pernah melihat, mendengar atau apapun yang setelah itu kita rekam di sini. Sehingga ini yang akan menghambat atau membentuk diri kita. Contoh misalkan kita punya database, aduh, kalau dilihat dengan banyak orang saya grogi nih. Atau kalau ada orang yang levelnya lebih tinggi dari kita nih, saya grogi nih. Kagok langsung ya. Bicara lagi enak, tiba-tiba ada tung. Orang yang levelnya lebih tinggi, blank hilang semua gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena data yang salah yang kita tangkap. Atau ada audiens yang matanya itu tajam melihat kita. Kayak dilihatin. Ya. Kita seakan-akan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sedang diperhatikan gitu. Diplototin. Iya, diplototin. Nah, mindset inilah yang pada dasarnya yang akan mengganggu kita punya kestabilan dalam berbicara saat kita dalam kondisi nyaman. Nah, jadi pertama kita harus, kalau bicara public speaking ini yang kita pelajari, yang harus kita ingat itu atau kita perhatikan adalah mindset terlebih dahulu. Tujuan kita berbicara itu apa? Tujuan kita belajar public speaking itu apa? Tujuan konten yang kita sampaikan itu untuk apa? Makanya kenapa sih manusia itu cenderung akan menjumpai yang namanya nervous? Kedua itu kenapa bisa terjadi? Karena pada dasarnya kalau kita coba ambil positifnya, nervous itu adalah anugerah Tuhan. Ini poin penting. Anugerah Tuhan. Buat wajar dan sebuah anugerah Tuhan. Iya. Kenapa saya bilang anugerah Tuhan? Tujuannya agar kita terhindar dari sifat angkuh, sombong, takabur, jumawa dan saudara-saudaranya. Panjang ya. Panjang ya. DKK lah ya. Iya, dan kawan-kawan lah DKK. Agar kita punya kesiapan saat kita diminta oleh siapapun untuk berbicara depan audiens. Iya. Nah, makanya kita sebelum untuk mensiasati nervous itu, ya kita harus persiapkan terlebih dahulu. Berarti kita biar terhindar dari menyepelekan sesuatu. Betul. Ya. Apalagi kalau kita ucapkan itu bisa jadi tangkap oleh orang lain itu memang itu yang benar gitu loh. Itu yang benar. Itu yang bahaya. Makanya nervous itu pasti hadir. Tapi nervous tidak bisa dihilangkan, tapi bisa disiasati. Bisa disiasati. Mungkin bahasa lainnya di manage, Bang ya. Di manage, betul. Bagaimana kita memanage ataupun bagaimana kita mengolah ketika kita berada dalam kondisi nervous agar nervous itu bisa kita sendiri yang meng-grab. Siap. Jangan kita yang di-grab atau gojek. Berarti kalau tadi bilang Bang Bogi bisa di manage, berarti nggak perlu pakai ini ya. Kadang-kadang kan ya ada yang pakai pegangan kayak jarum. Kayak kita diangkut ya pegang. Apalagi ya pokoknya yang buat kita pede itu macam-macam tuh. Saya tahu mungkin sekarang mungkin dah nggak ya, nggak lazim ya. Pasti jadi kayak misalnya pegangan apa, misalnya koin jadi pede. Itu jadi anchor ya. Anchor bahasanya. Anchor ya. Bahasa di Jadi nggak perlu begitu Bang ya. Nggak perlu. Penting di manage aja ya. Ya, jadi simbol-simbol yang akan membuat kita berada dalam kondisi kesulitan ataupun yang tidak membuat kita tidak leluasa bergerak itu usahakan hindari.
Walaupun Siap, sebenarnya itu juga bagian dari solusi. Siap. Kalau memang kita sudah tahu ada anchor atau simbol-simbol yang bisa mensiasati saat kita grogi atau nervous, kenapa enggak kita ciptakan kondisi yang rileks, yang kita tidak tergantungan dengan itu. Mantap. Berarti lagi-lagi mindset kan? Yes. Oh, saya kalau pegang misalkan ya pegang sapu tangan, oh saya rileks nih ngomongnya nih. Oh, kalau saya pegang masukkan tangan ke dalam kantong rileks gitu. Yeah. Memang sih rileks, tapi akan menghadirkan sebuah penglihatan yang tidak indah di mata audiens. Karena public speaking itu lagi-lagi kekreatifan ataupun seni ya. Public speaking itu seni bagaimana membuat orang nyaman. Berarti Bang, intinya nervous itu bisa kita manage ya, kita siasati, kita cari cara bagaimana agar kita tetap bisa tampil berbicara dengan baik. Nah, ini yang penting penonton semuanya yang mendengar ini dan menonton ini, artinya itu bisa dilakukan, disiasati, bukan justru malah ketakutan, nervous, kemudian apalagi blank. Itu kita jadi akhirnya memutuskan untuk tidak bicara. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang aktif seperti mungkin pebisnis ya, itu menjadi poin utama sebenarnya untuk berbicara depan umum. Iya, karena kontennya itulah yang nantinya akan terpengaruh. Betul. Kita punya konten bagus, tapi saat kita menyampaikannya maaf ya kurang maksimal, konten ini akan tidak menjadi arti. Padahal value-nya tinggi. Tapi terlihat jadi kurang. Ya. Ternyata konten itu perlu, tapi konten itu akan sangat baik, akan sangat menarik jika dikemas dengan kemasan yang menarik. Jadi kalau bicara public speaking, pada dasarnya setiap manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya nervous. Jangankan public speaking, semua apapun itu pasti kita akan menjumpai yang namanya nervous. Tapi tugas kita adalah bagaimana caranya kita mensiasati saat kita berada dalam kondisi nervous atau memanage. Yep. Nah, kalau di dalam public speaking, bagaimana sih cara memanage? Yang pertama, untuk meminimalisir kita punya nervous, terus kita punya ulang-ulang kita praktek. Buat diri kita terbiasa. Yang kedua, pahami konten. Kalau kita diminta oleh perusahaan, pahami karakter perusahaan itu apa, yang diminta perusahaan itu apa. Kalau di lembaga, pahami. Yang ketiga, datanglah terlebih dahulu. Sebelum audiens datang, kita datang dahulu. Ini juga akan membantu meminimalisir kita punya nervous. Terus pelajari aura, samakan aura lokasi atau panggung dengan diri kita. Kita jadi menyelaraskan ya, karena itu penting. Ini secara psikologis akan menyerang kita kalau seumpama kita datangnya itu telat atau audiens sudah banyak. Kita datang terus diliatin. Iya. Kan nervous itu ya. Kita datang udah wah diliatin di seorang. Kan nervous. Ini akan menghadirkan nervous yang berkepanjangan. Tapi kalau kita sudah datang terlebih dahulu, apalagi kita memposisikan diri kita sebagai audiens, kita duduk di dekat audiens, ngobrol sama audiens. Jangan sampai audiens itu tahu kita pembicaranya. Nanti tahunya pas, oke, pembicara adalah Mr. Hambali. Wah, itu kan luar biasa. Iya. Jadi gitu. Nah, berikutnya cara mensiasati nervous, niatkan sebelum kita berbicara karena Tuhan. Ya Allah, saya datang ke tempat ini untuk berbagi pengetahuan yang kau titipkan kepada hamba, dan hari ini hamba sharing dengan orang-orang yang ada di sekitar hamba hanya karena-Mu ya Allah. Itu insya Allah. Ini penenang alami ya. Iya, spiritual yang penting. Penenang alami. Ini tips dari Bogi ya, agar kita bisa memanage nervous ya. Tadi dari bagaimana kita datang lebih awal, kemudian kita perbaiki niat kita dan sebagainya. Nah, Bogi, kalau tadi kita sudah diberikan tips untuk mengurangi nervous atau memanage nervous, nah kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan oleh teman-teman bisnis yang menonton ini? Mungkin latihan-latihan kecil yang sehari-hari bisa dilakukan agar kita bisa memanage nervous, atau minimal juga bisa membantu kita lebih maksimal bicara-bicara kita, walaupun kita belum mengikuti sekolah public speaking serius ya. Tapi ini ada tips yang mungkin dari Bang Bogi gimana caranya, simple tapi bisa dilakukan dan itu ada peningkatan gitu. Nanti tinggal serius belajar public speakingnya ya. Nah, jadi tinggal cari waktu lagi gitu. Ya, kalau dari saya pribadi, saya punya strategi itu 3 on 3.
Three on three. 3 on 3. Three on three ini apa ini? Kita dengerin ya. Three on three ini apa? 3 on maksudnya? 3. 3 yang sesi pertama. Oke. Ya, kita harus memahami tujuan public speaking itu terlebih dahulu. Siap, siap. Yang pertama itu to inform. Hmm. Seorang pembicara atau seorang speaker itu yang harus dipahami adalah untuk memberikan atau menghadirkan sebuah informasi. Siap. Kenapa saya bilang tadi kita ini sender, pembicara itu sender. Karena apa? Dialah yang menghadirkan sebuah informasi. Itu penting. Jadi kita pelajari terlebih dahulu informasi-informasi apa yang nantinya dibutuhkan Betul. oleh audiens. Berarti senang belajar nih Bang ya. Senang Sehari-hari belajar. harus senang belajar. Pokoknya harus ngulik lah, itulah kita ngulik. Oke, apalagi Semua. pada tema yang ingin kita sampaikan ya. Betul. Nah, kalau bicara pebisnis, saya yakin pebisnis sudah berada di kondisi ini. Kontennya sudah memahami banget. Ketika misalkan ada seorang pebisnis, dia ingin mempresent, dia punya produk, otomatis dia paham kan dengan produknya, Ya, knowledge-nya. knowledge-nya. Tapi dia harus kerucutkan kembali, memahami produk, apa tidak semua produknya dibutuhkan oleh audiens. Nah, jadi dikerucutkan lagi produk apa atau bagaimana caranya menghadirkan sebuah kebutuhan agar audiens itu merasa, oh ini gue banget ini gue banget nih, produk ini gue banget nih. Berarti ini produk yang gue cari. Ya, nah yang keduanya itu adalah to persuade, bagaimana memberikan pengaruh. Nah, pengaruhnya itu kebutuhan. Kita menghadirkan dari sisi verbalnya sehingga orang tuh merasa membutuhkan produk kita. Terus dari sisi kita punya total looks dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gitu. Penampilan berarti. Penampilan minimal kalau kita jual produk kita adalah satu sisi dari total look kita itu yang menunjukkan kita ini produk ini ya gue banget gitu. Contoh orang menjual produk kecantikan, kalau dianya sendiri tidak dipoles dengan produknya itu jangan. Artinya datang tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Ya kalau wanita enggak, ya minimal makeup ya gitu lah ya, makeup Ya. total look lah. Betul. Ini kita jual alat kecantikan tapi kita nggak pakai apa-apa gitu ya, gitu. Ucel. Ya, jadi Atau kita jual produk atau maaf ya herbal tentang diet tapi kitanya bodinya besar, itu juga tidak Waduh. akan mempengaruhi. saya gimana ini? Kalau kayak Bang Bogi cocok buat alat apa ya, produk herbal ya. Nah, kalau saya jual produk yang menggemukkan badan nggak akan laku. Kebalikannya. Kebalikannya. Jadi gitu, terus persuade. Siap. Persuade itu dari sisi visual, dari sisi kita punya verbalnya, kita pilah. Nah, yang terakhir tuh entertain. Nah, ini penting banget. Entertain berarti Menghadirkan sebuah kenyamanan ya. ya Bang. Tapi kalau entertain itu bukannya hiburan Bang ya? Hiburan di sini saya coba khususkan menghadirkan kenyamanan. Karena tidak semua hiburan itu bisa memberikan kenyamanan. I see. Yes. Setuju. Jadi ada hiburan, memang hiburan, tapi kenapa kita nggak nyaman? Kenapa? Karena secara konteksnya itu dia tidak bisa menghadirkan nilai value-nya. Jadi makanya public speaking itu harus bagaimana kita pandai menghadirkan sebuah kenyamanan. Nah itu bagaimana caranya? Entah dari candaan kita, tapi kita bukan melawak ya. Dari candaan, dari kita punya good lookingnya gitu sih. Jadi jangan sampai kita dari awal sampai akhir cembetut, itu kan nggak nyaman. Ekspresi. Ngelucunya garing itu juga jangan, hindarilah. Atau dengan hal-hal yang menarik apalah gitu. Entah dengan suara yang indah itu. Makanya di public speaking itu ada juga olah vokal. Jadi yang suaranya cempreng, bagaimana kita meminimalisir kecemprengan kita. Berarti ternyata nih banyak teknik ya, tapi nggak mungkin di sini bocorin Bang. Tapi banyak teknik ternyata bisa ya. Betul, banyak tekniknya sekali. 3 on 3, tadi apa lagi? 3 on 3, itu 3 yang pertama. Siap. Nah, 3 yang berikutnya, ketika kita mau menjadi seorang pembicara yang mudah memukau audiens, itu banyak hal. Contoh, kalau kita sudah dalam kategori populer, itu kita nggak usah belajar lagi public speaking. Orang populer berada di depan, contoh seperti yang populer lah, artis berada di depan, itu pasti kita akan cenderung terpukau. Diam aja diperhatikan. Apalagi ngomong. Ya. Nah, populer, tapi populer kan kita enggak ini. Jangankan populer
dunia perfilman ya, Iya. per-TV-an ataupun dunia CCTV aja kita nggak terkenal. CCTV. Bapak sering bolak-balik komplek ya? Iya, Biar masuk. dah. Kita nggak terkenal. Makanya jangan berharap kita mau menjadi sosok pembicara yang memukau. Nah itu berarti kita gagal dari sini. Terus secara good looking, kalau orang yang good looking, kita punya good looking itu gampang sekali memukau orang. Contoh, orang yang cantik kalau ngomong di depan, apalagi audiensnya cowok, itu semuanya diam. Langsung khusyuk ya. Iya. Apa ya? Langsung apa ya? Terpukau lah ya. Terpukau. Orang yang tampan kalau berbicara depan audiens, apalagi audiensnya itu perempuan, pasti Berarti memukau. Bang Bugi pernah ngalamin begitu ya? Saya pernah mengalami, tapi bukan berada di kondisi yang tampan. Nah, itu tampan kita tidak. Sebenarnya sih tampan dan cantik itu nggak ada sih sebenarnya. Putih, hitam itu nggak ada. Yang ada bagaimana kita pandai bermain frame. Kalau saya merasa tidak tampan, jangan dekat orang-orang yang tampan. Maka saya nggak tampan. Gitu. Ya, itu pandai kita bermain frame. Ini tips yang bisa dipakai. Tips. Sekarang entry ketiga Bang ya. Yang ketiga, nah kita populer tidak, terus kita punya total look, good looking juga Penampilan enggak, menarik penampilan enggak. menarik enggak, terus kita punya wawasan juga cuman ya nggak dalam banget ya. Ditanya bingung ya. Ditanya bingung. Kuncinya adalah yang kedua ini. Yang pertama, kita punya visual. Visual dalam artian bukan hanya sebatas total look ya. Yeah. Tapi saat kita berada di depan umum, saat kita berbicara depan umum, bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah simbol-simbol yang menjadi simbol itu yang akan menjadikan daya tarik gitu. Contohnya apa? Gestur, body language, ekspresif. Ini visual kita yang kita hadirkan. Banyak orang yang secara kontennya nggak menarik, tapi dia bisa memvisualisasikan konten walaupun konten itu sedikit. Itu luar biasa. Jadi intinya penuh ekspresi Bang ya. Penuh ekspresi. Dari kita punya mimik, kita gesturnya main. Makanya orang yang kontennya bagus, dalam, tapi ketika menyampaikannya tidak menggunakan body language, gestur dan segala macam, itu akan jenuh. Ini juga ada latihan panjangnya ya. Ada latihan panjang. Banyak. Ada yang simpelnya juga ada, tapi simpelnya butuh waktu yang panjang. Nanti kebiasakan ya tadi Iya, ya, kembali ke awal kebiasaan. kebiasaannya kita Iya. bangun. Oke. Iya. Terus Iya. tadi apa lagi Bang? Nah, visual, vokal yang kedua. Vokal itu tuh kita latih. suara atau suara ya, Ya, suara. karena kalau kita visual itu kita menghadirkan kebutuhan bagi orang-orang yang memang visual. Vokal ini juga membantu sekali untuk kita menggrab atau memberikan pengaruh kepada audiens. Berarti suara juga ternyata harus dilatih Bang ya. Harus dilatih, voice itu harus dilatih. Jadi Siap. kenapa sih kita itu nyaman sekali dengar radio? Karena nyaman suaranya ya. Nyaman suaranya. Biasanya penyiar sangat berpengaruh ya. Betul, pengaruh. Padahal waktu itu sebelum televisi, semua orang punya televisi, itu kita dengar sandiwara radio itu seperti kita ikut berperan Apa ya? di dalamnya. Ya Gitu. seperti ada di sana ya. Seperti ada di sana, seperti di depan kita. Nonton bola itu bukan nonton bola dulu. Kita dengar bola. Iya, tapi entah kenapa bahasanya itu nonton bola, padahal kita nggak pernah gitu. Yang kita media itu adalah radio. Iya. Menggiring ke sana ya, gol yang rame ya, Sampai kita ikut tepuk tangan. Iya, ikut tepuk tangan. Nah, bahkan kebiasaan itu sampai dibawa di era sekarang, yang di era padahal televisi itu sudah menyediakan semuanya, vokalnya ada, visualnya ada, tapi komentator itu masih menggunakan komentator yang lama gitu. Oh, apa Ekspresi, wah sayang sekali gol gitu. Bang, itu mungkin menciptakan emosi penonton ya. Betul, menciptakan yang penonton ternyata ya. Oke, soalnya nanti harus dilatih penontonnya. Harus dilatih Nah, visual. sekarang yang terakhir Bang, apa tri yang kedua? Yang terakhir itu verbal. Verbal, berarti kata-kata ya. Iya, kata-kata di sini bukan berarti kita harus menyusun kata yang panjang, bukan. Tapi kita pandai memilah, menyesuaikan. Kita punya audiensnya seperti apa, verbalnya kita harus hadirkan yang sama. Siap. Kalau audiensnya ini misalkan lingkupnya itu adalah anak mahasiswa, berarti bahasa-bahasa verbal mahasiswa yang kita hadirkan. Cakep. Kalau perusahaan teknologi berarti verbalnya teknologi.
karena setiap setiap audiens punya kata-kata pilihannya sendiri. Betul. Ya. Jadi kita harus banyak mempunyai koleksi kata dalam pikiran kita ya. Ya, luar biasa. Saya belajar dari Bapak. Waduh, dari saya. Jadi 3 on 3 tadi sebenarnya itu kuncinya kita latihan dari sekarang ya. Bisa pertama tadi itu info, berarti kita harus banyak belajar. Karena nggak mungkin ada informasi dalam kepala kita kalau misalnya kita malas baca, malas diskusi, betul nggak Bang ya? Terus apa lagi? Persuade berarti punya kekuatan untuk mempengaruhi. Jadi bagi dari semua lah ya. Yang 3 tadi kalau nggak salah itu to entertain. Jadi gimana caranya itu jadi orang yang menyenangkan. Jadi misalnya mungkin kalau simpel itu kalau kita ngobrol sama orang tuh orang betah gitu ya. Nah, ini dari kita datang tiba-tiba kabur ya. Jangan sampai itu ya. Dan yang kedua tadi visual, vokal dan verbal. Ini untuk dilatih dari sekarang teman-teman bisa ya, mungkin bisa nyanyi lah sebagainya untuk latihan ya. Latihan tuh. Oke. Mantap, nanti silakan dicoba, tapi kalau masih belum jelas nanti boleh di kolom komentar ya. Asik. Nah ini terakhir Bang, mungkin bagi penonton atau audiens yang sekarang menonton video kita masih ada yang berpikir, kenapa sih harus belajar public speaking? Emang segitu pentingnya sehingga kita harus belajar public speaking gitu Bang? Mungkin ada nggak closing dari Abang, kenapa kita harus belajar public speaking sehingga nanti semua penonton juga semangat untuk belajar public speaking? Oke. Kenapa manusia harus mempelajari public speaking? Yang harus kita pahami, manusia itu makhluk yang bersosial. Interaksi ya. Iya, betul. Ya, dimana kita butuh dengan manusia lainnya. Betul sekali. Ya, kalau dari sisi agamanya, saya teringat dari ayat Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu. Artinya mau harus kasih tahu nih. Jadi setiap manusia, khususnya umat muslim, tapi saya yakin setiap agama itu Tuhan memerintahkan untuk saling mengingatkan dari sisi kebaikannya. Siap. Ya. Untuk saling mengingatkan kepada hal yang kebaikan. Tapi bagaimana caranya kita mengingatkan kepada orang lain atau memberikan pesan yang Tuhan sampaikan melalui utusannya yang tertulis di dalam kitab suci. Kalau kita sendiri tidak pandai ya menghadirkan pesan itu di dalam diri kita. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan penuh hikmah. Hikmah di sini bukan hanya sebatas kita menguasai kontennya, tapi kita juga menghadirkan apa yang ada di dalam kontennya. Berarti mungkin saya sederhanakan cara yang baik ya. Cara yang baik, yang menyenangkan. Terus yang membuat terkesan. Jadi setelah kita berbicara orang itu punya kesan, oh jadi jangan begini. Bukan hanya lucunya aja gitu. Membuat kesan. Wal mau'izatil hasanah. Ini yang paling penting. Kita berucap, kita menyampaikan sesuatu, otomatis kita sudah mencoba menjalani isi dari apa yang tertera di dalam manual books itu, Quran ataupun kitab suci lainnya. Seperti itu. Mantap. Jadi sebenarnya alasannya sederhana karena kita memang harus menyampaikan kebaikan setiap saat Bang ya. Betul. Jadi ya mungkin kalau saya bisa cari perbandingan contoh ya. Kalau manusia itu tidak berbicara, maka seperti tidak ada ya. Iya. Karena kan ada yang kita tuh dari berbicara ya, dari kita menyampaikan pendapat baru kita berasa ada di ruangan itu. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau misalnya ada rapat, ada musyawarah, ada misalnya meeting, atau kalau misalnya tidak ada suaranya seperti tidak ada ya. Seperti tidak ada. Betul. Luar Jadi biasa. Hebat. Jadi harus teman-teman semuanya harus belajar public speaking dan tentunya memang bisa belajar dari manapun ya yang Anda ketahui, dan juga nanti bisa belajar dengan abang kita nih, Bang Bogi Gustamo, atau di Instagramnya kalau nggak salah apa Bang? Bogi bagi-bagi. Bogi bagi-bagi. Silakan nanti ini saya ketik di bawah ini ya. Di bawah. Silakan nanti mampir, intip-intip, kemudian bisa tanya langsung juga. Mungkin ada yang punya kendala bagaimana cara berbicara depan umum, atau masih yang masih yang baru pengen belajar tapi bingung belajarnya dari mana. Nah, karena kalau di video ini mungkin sangat terbatas Bang ya. Sangat terbatas. Tapi luar biasa. Podcast Bang Bali ini luar biasa sekali.
bisa menghadirkan manfaat yang banyak. Amin, amin, banyak amin. ya. Amin. Kita teman semuanya, ini obrolan singkat kita hari ini tentang public speaking, bakat ataukah bisa kita pelajari. Pasti Anda punya kesimpulan masing-masing, tapi kita berharap ya kesimpulannya tetap positif dan Anda terus antusias untuk belajar berbicara, karena public speaking itu tidak hanya di depan umum, ternyata fungsinya Bang ya. Bisa untuk kepribadian kita, kemudian untuk aktivitas kita sehari-hari. Setuju Bang ya? Setuju. Terima kasih banyak Anda yang sudah menonton video ini, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Bang Bogi Bagi-Bagi Iya. yang Terima sudah kasih semuanya. hadir di sini menemani kita bersama, terutama tentang bagaimana belajar public speaking. Sekali lagi, intip Instagramnya ya, biar Anda tahu dan bisa komunikasi di situ, tanya jawab, dan juga jangan lupa juga, ya Bang ya, subscribe, like, komen, dan share. Sama loncengnya dipencet. Oh iya, loncengnya mana-mana. Loncengnya ada di sini ya. Aduh, keren. Terima kasih banyak Bang ya. Ya, Sampai sip. ketemu lagi. Luar biasa, Sukses sukses selalu Bang Bali. Insyaallah, amin amin. Podcastnya Dan subscribe, ingat ya subscribe. terima Ya. kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.